Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada hari ini minggu kedua di bulan Januari, tanggal 10 Januari 2021, di dalam tahun yang baru. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat anugerah-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di dalam rumah Tuhan. Meskipun saya tahu kita masing-masing berada di dalam rumah masing-masing. Saudara, kita sungguh boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu tertera di dalam Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Sungguh merupakan satu sukacita boleh menyapa satu persatu saudara. Dan biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita ambil waktu bersaat teduh. Tuhan berada di bait suci-Nya. Amin. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji. Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja. Mari saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. KPPK nomor 10. Nobatkanlah Raja. Raja, domba di tahtanya, dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji. Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan mati untuk menebusku, beri hidup
Saudara, kita akan masuk di dalam doa. Saudara, mari dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kami. Kami berdoa menyerahkannya Tuhan hati kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kerinduan untuk kami mau selalu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu yang dibagikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami rindu firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati hamba-hamba-Mu dimanapun yang memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pakai hidup mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami, untuk meneguhkan hati kami dan juga menjadi berita sukacita bagi mereka yang baru pertama kali mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat untuk situasi kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang kami hadapi sampai hari ini, kiranya belas kasihan Tuhan nyata bagi bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai senantiasa. Berkati para pemimpin kami di dalam mengambil setiap kebijakan, dan juga setiap warga negara juga ikut membantu, mentaati, menjalankan protokol kesehatan yang sudah diinstruksikan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon biarlah kami boleh bekerja sama bersama-sama untuk saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain demi untuk menghambat penyebaran daripada virus ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mereka lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang terbaring. Kiranya Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Dan kami percaya biarlah mereka juga boleh merasakan bahwa cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur pada pagi hari ini ketika kami boleh beribadah bersama-sama. Bukannya kami layak, tetapi karena Tuhanlah yang melayakkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan-Mu, dan di bawah-Mu ada lengan-lengan yang kekal, yang mengusir musuh dari depan-Mu dan berfirman, punahkanlah. Ulangan 33 ayat 27. Saya ajak saudara kita akan memuji Tuhan kembali, KPPK 221, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal.
musik saja. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Puji Tuhan, saudara, kita akan bersama-sama, kita akan membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan ada 6 ayat dari Mazmur 23 ini. Mari kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan ini. Mazmur Daud. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah firman yang sudah kita bacakan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan ini, karena Tuhan gembalaku yang baik. Saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Satu hal di dalam pujian ini dikatakan, kita tidak tahu hari esok seperti apa. Tapi kita akan tahu bahwa Tuhan menguasai hari esok. Saya ajak saudara kita boleh memuji Tuhan dari KPPK 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkan ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga Kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan Kau ratakan, firman-Mu beri penerang.
memandu selalu, darah-Mu beri pelindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke surga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Aku tahu bahwa Tuhan menguasai hari esok. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Simon Stevi. Beliau dari GKI Agape Kelapa Gading. Satu tema yang dibawakan, haruskah kamu khawatir? Saudara, mari kita bersama-sama, kita boleh mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
ketika ku hadapi kehidupan ini. Kita akan ulangi lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya persilakan untuk hambanya, Pendeta Simon Stevi. Selamat pagi Bu Bapak dan Saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa meski melalui ibadah daring atau online. Tapi saya percaya bahwa pengalaman disertai Tuhan sepanjang 2020 adalah realita yang tak terhindarkan. Tidak bisa diingkari bahwa Dia adalah Sang Immanuel. Dia mengajak kita untuk merenungkan satu bagian sabda, yaitu mengapa kamu khawatir. Berharap dari tema ini menolong kita untuk hidup memacu di dalam 2021 dengan hal yang positif dan baik untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita baca dan renungkan, mari kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita. Bapa di sorga, berkati percakapan kami. Tolonglah ya Tuhan, sehingga apa yang kami renungkan bersama ini menjadi bekal memasuki minggu kedua tahun 2021 bersama Yesus Sang Immanuel, terang besar yang sudah mengubah kelam pekat menjadi kalam berkat. Berkatilah percakapan kami, karena kami percaya Roh yang Kudus akan menolong, membimbing, dan menyertai kami, sehingga kami boleh menyimpulkan betapa berharganya hidup kami untuk memutuskan hidup memuliakan Engkau selamanya dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena segala yang mendatangkan khawatir sesungguhnya Engkau akan tambahkan ketika kami tetap fokus mendengar panggilan untuk memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami ya Allah, dan dengarkanlah permohonan kami, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, saya akan membacakan satu bagian firman yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Demikian sabda Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema haruskah kamu khawatir menjadi bagian yang semua orang sudah membaca. Semua orang terkadang memahami apa yang tadi saya ulang baca dari sabda Tuhan yang mengingatkan mengapa kita harus khawatir. Saya barangkali mau mengutip beberapa pikiran orang-orang yang mengatakan begini. Sebut saja Steve Jobs, mungkin Anda tahu siapa orang itu. Dia mengatakan seperti ini, Bu Bapak, bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan pikiran kita menjadi bersih dan membuatnya sederhana. Karena sekali kita mendapatkan itu semua, kita dapat memindahkan gunung. Anda kenal pasti Steve Jobs itu. Siapa dia? Yang mengeluarkan produk-produk Android yang hari ini Anda punya. Yang mungkin saya tidak punya dengan logo itu. Tapi dia mengatakan bahwa ada banyak impian di dalam pikiran ini. Tapi dia mengatakan, kalau kita bekerja dengan begitu keras, merangkum pikiran itu menjadi begitu jernih dan sederhana, dia mengatakan, ya clean and simple. Berarti tidak ada titik-titik yang mencemari pikiran. Tidak ada yang ruwet-ruwet di dalam alur berpikir. Jadi begitu jernihnya, begitu apa adanya, maka dengan menggunakan pikiran itu, gunung pun bisa pindah. Bukankah sabda Tuhan mengatakan itu? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung ini ke danau itu atau ke laut itu. Jadi Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya pada waktu konteks itu juga sama. Engkau tidak beriman. Memahami jangan khawatir itu jangan dipikirin kelewat jauh dengan soal makan, pakai, minum dan seterusnya. Tapi esensinya ada di situ, yaitu kita tidak mempercayai yang Tuhan katakan. Itu masalah. Pada waktu kita bisa clean di dalam berpikir, oh aku mendengar, dia bukan hanya Allah Maha Kuasa dan baik, tetapi dia sedang mempersiapkan yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Hanya saya terjebak dengan cara berpikir lama, sehingga dia banyak cemar-cemar sana sini dalam pikiran, dan akhirnya alur berpikir itu hanya berputar ke masa lalu lagi, padahal dia sedang mengarahkan saya ke masa depan. Bukankah itu masalah kita? Jadi bagaimana Anda dan saya bisa keluar sehingga kita tidak perlu khawatir? Saya kembalikan apa yang dipikirkan Steve Jobs itu. Jadi kalau pikiran yang besar itu menjadi begitu simple, begitu jernih, engkau bisa memindahkan gunung, bukankah Yesus harusnya lebih dipercaya? Karena dia yang mati bangkit. Steve Jobs mati dan belum bangkit. Saya tidak meremehkan kehebatan dia.
kita perlu respect. Tapi kata-kata ini harusnya mengingatkan kita kepada esensinya. Jadi sebenarnya ketika dibahas itu, Tuhan Yesus sedang mengajarkan begini sederhananya. Hidup saudara dan saya yang sesaat ada di dalam tubuh itu lebih berharga dari apapun. Gunakan itu baik-baik supaya engkau tahu bahwa aku adalah Allah yang memeliharamu. Jangan dialihkan ke tempat lain. Karena iblis juga tahu engkau tidak bisa menjadi penjahat. Tidak bisa. Masa? Iya. Karena kita punya Tuhan yang memberikan rohnya sehingga kita didampingi untuk terlepas dari pencobaan. Kecuali Anda memberikan tubuh yang sebenarnya dihidupi dengan roh, diizinkan roh jahat itu masuk ke dalamnya, dan kita sia-sia. Di luar itu tidak mungkin. Lalu bagaimana supaya Anda dan saya tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Allah Bapa di sorga? Setan itu membuat Anda dan saya sibuk. Bagaimana cara sibuknya? Waktu Anda sedang konsentrasi mau melakukan satu pekerjaan, tiba-tiba terbersit. Kenapa? WhatsApp grup Anda bunyi, kling, buka. Oh, ada ini, kalih. Begitu baca, yang kita sedang mau kerjakan dalam konsentrasi tadi, karena tertunda baca WA, hilang semua. Dan akhirnya Anda tidak mengerjakan apapun yang Anda sudah agendakan. Jadi jangan heran juga ketika seorang yang mengatakan, John Carmack, dia bilang begini, focus is a matter of deciding what thing you are not going to do. Jadi fokus itu adalah sebuah materi untuk apa yang kau putuskan yang sebenarnya tidak ingin kau kerjakan. Maka orang fokus. Jadi kalau begitu bagaimana Anda dan saya bisa fokus kepada apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan ini? Maka dia mengatakan, biarlah kita mengakui, saya sebenarnya tidak terlalu suka Tuhan kalau engkau mengatakan apa yang akan engkau makan, minum, pakai, pasti kau sediakan kalau aku mengutamakan hidup dan tubuhku. Aku kurang percaya. Itu intinya. Jadi ketika kita kembalikan itu ke sana, bahwa fokus di dalam mendengar panggilan dan menjawabnya adalah kembali kepada yang Tuhan katakan, dan saya tahu itu sebenarnya susah saya kerjakan, jangan pernah lupa ibu bapak. Khotbah di bukit yang dimulai dari pasal 5 sampai pasal 7, ayat 6 ini transisi. Diingatkan kembali, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari orang dunia itu akan ditambahkan kepada kamu. Lalu di pasal 7, menjelang bagian akhir, dia mengatakan begini, pada waktunya orang akan menyebut Tuhan, Tuhan, aku membuat mujizat demi namamu, aku melakukan apapun demi namamu, tapi aku berterus terang kepadamu, kata Tuhan, aku tidak mengenalmu. Kenapa? Karena mereka semua pembuat kejahatan yang tidak melakukan kehendakku. Jadi pada waktu Anda dan saya harus beriman sehingga tidak menjadi khawatir, latihlah apa yang dia katakan. Kembali kepada Steve Jobs yang tadi di awal saya katakan, pikiran yang begitu besar, bikinlah menjadi simple, sederhana. Pikiran yang banyak rujukan-rujukan katanya, buatlah itu menjadi jernih sehingga engkau melihat. Dan ketika engkau menjadi tenang untuk menggunakan pikiran yang penuh kuasa itu, gunung pun akan pindah. Luar biasa. Jadi hari ini ketika engkau dan saya diingatkan kembali lagi bahwa setiap hari adalah karunia dari Allah, belajarlah untuk fokus kepada Sang Pemberi dan nikmatilah anugerah itu, kata Joyce Meyer. Kenapa kita harus demikian? Karena dia mengatakan, kalau Steve Jobs mengatakan harus kerja keras untuk mendapatkan pikiran katanya yang begitu clean and simple, maka Sabrina Bryan itu mengatakan, kita dapat melakukan apapun selama Anda dan saya memiliki passion, memiliki drive, memiliki fokus, dan memiliki support.
Saya bisa mengatakan begini. Passion itu sering kalau kita buka kamus itu rujuknya kepada suffering of Christ. Suka atau tidak? Drive itu, dorongan itu, kau di dalam bahasa Kisah Rasul ketika engkau memiliki kuasa, engkau diberikan untuk menjadi saksi-saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi dorongan itu dari Roh Kudus. Support itu yang tadi dia janjikan dengan membanding burung maupun bunga di padang. Tidak pernah melakukan apapun tetapi Tuhan cukupkan semua, maka engkau yang lebih dari itu pasti dipelihara Tuhan. Dengan kata lain, dia mau Anda dan saya mulai mengingatnya kembali. Itu support Tuhan. Jadi tugas kita apa? Fokus. Fokus kita apa? Dengar kita dipanggil dan amati apa suara panggilan itu. Dan sering kita menolak, kenapa? Karena aku tidak mau mendengar suara yang seperti itu. Aku kepingin yang ini. Dan kita terus hidup di dalam jalur hidup lama yang belum terpenuhi. Padahal, kalau saya boleh ilustrasikan, hal baru itu seperti janin yang diharapkan suami istri untuk menjadi anak. Pernahkah Anda tahu bagaimana dia terjadi? Dan kemudian dia besar dan terlahir? Ada filmnya. Ada. Tapi Anda tidak pernah tahu dia akan jadi apa. Karena kita ingat, dialah yang menumbuhkan. Tapi bagaimana hasratnya seorang calon ayah dan ibu? Sangat antusias. Meskipun ada yang kurang puas. Misalnya, aku mengharap anak ini lelaki, kenapa keluar perempuan? Misalnya. Itu terlalu klasik. Orang yang tidak pernah bisa bersyukur. Tapi kalau dia tahu bagaimana bersyukur, dia kagum bahwa ada janin generasi pelanjut itu dimulai dari cinta. Membuah di dalam rahim. Terlahir sebagai produk cinta yang harus menyampaikan cinta. Orang yang faham seperti itu memaknai hidup sebagai anugerah. Dan kita harus bersyukur kepada pemberi anugerah. Maka Anda dan saya akan selalu punya hati yang bersyukur. Kenapa? Karena dia mengatakan begini. Gratitude is one of the strongest and most transformative states of being. Apa sih maksudnya? Bahwa mengucap syukur itu adalah sebuah kondisi diri yang paling transformatif dan paling kuat. Jadi diri engkau dan saya yang sedang memasuki minggu kedua tahun 2021 adalah satu keberadaan yang bisa mengubah apapun. Most transformative and most strongest. Kenapa sampai disebut strongest? Karena engkau lebih dari kuat. Karena di dalamnya ada janji bahwa Yesus yang menebus kita akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi pada waktu engkau dan saya memegang bagian ini, biarlah kita boleh bersyukur. Karena gratitude itu dikatakan salah satu kondisi diri yang paling kuat dan sangat transformatif. Dia katakan bahwa kondisi itu pada akhirnya akan mengalihkan dari apapun yang kita merasa kurang dan lain sebagainya. Akhirnya mengizinkan fokus hidup kita kepada hal-hal yang baik di dalam hidup, sementara konteksnya sama sekali tidak baik. Saya ambil contoh. Pandemi ini membuat Anda dan saya harus menyangkal diri. Karena ada yang hilang sementara kita harus bersyukur. Entah hilang kesehatan, bahkan hilang nyawa yang kita cintai dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan, ini kesempatan baik untuk bisa menimbang bahwa yang baik itu selalu berasal dari Tuhan. Bagaimana caranya? Anda ingin sedih sampai mati pun tidak ada yang bantu kita. Tapi pada waktu kita keluar dari kesedihan dan keterhilangan, dan kita bisa sedikit tersenyum, dan kita kembali menatap Tuhan, ini aku, perbuatlah apa yang kau mau. Pada waktu itulah kekuatan yang amat dahsyat di dalam diri, dan yang akan mengubah apapun akan terjadi. Kenapa? Hati ini penuh syukur. Dan pada waktu engkau dan saya pada akhirnya sampai kepada kondisi realita yang baik itu, engkau baru sadar, itulah cara Tuhan
memelihara kita. Bukankah dia mengatakan di dalam beberapa bagian, di dalam bacaan tadi, bisakah orang khawatir melangkah satu hasta saja? Satu hasta itu satu langkah. Jadi ketika dia memindahkan kaki kanan ya ke kiri dan seterusnya, itu selangkah dan itu satu hasta. Dengan kata lain, ketika engkau ingin melangkah, kalau khawatir tidak bisa. Dan itu bukan iming-iming atau menakut-nakutkan, itu fakta. Di dalam ketakutan, kekhawatiran kita akan gemetar. Lalu pada waktunya kita juga sadar bahwa kita sesungguhnya adalah orang yang kurang beriman atau kurang percaya seperti yang dikatakan di dalam sabda Tuhan itu. Jadi kalau engkau dan saya harus belajar percaya kepada Tuhan, mungkin tips saya seperti ini. Ibu bapak mungkin pernah mendengar ada istilah intrinsik dan ekstrinsik. Dipakai di dalam beberapa bidang keilmuan. Di dalam sosiologi agama, mau digarisbawahi bahwa orang yang punya motif intrinsik, artinya bahwa saya mempercayai Tuhan karena Tuhan, tidak yang lain. Itu namanya secara intrinsik saya percaya kepada Tuhan apa yang dia katakan. Apakah akan mendatangkan kebaikan atau sebaliknya bukan urusan saya, tapi saya yakin bentukan dia akan membuat hidup saya lebih baik. Nah, itu orang intrinsik. Tapi orang ekstrinsik berbeda, ibu bapak. Kenapa berbeda? Karena dia percaya Tuhan karena ada janji-janjinya. Jadi kalau janjinya belum dipenuhi nggak percaya, gitu kira-kira. Makanya tadi di ayat-ayat itu dikatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga yang di padang itu yang tidak pernah bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, dalam segala kemegahannya, Salomo yang berpakaian tidak seindah salah satu dari bunga itu. Jadi dia katakan kalau semuanya didandani dengan begitu hebat, hai kamu orang yang kurang percaya, ayat 30. Jadi udah kebaca oleh Yesus. Banyak pertanyaan yang mendatangkan khawatir dan takut itu karena kurang percaya. Bukan kurang makan, kurang pakai, dan kurang minum. Bukan, kurang percaya. Jadi masalah itu harus kita akui. Jadi ketika tadi saya membacakan bahwa setiap hari itu adalah pemberian dari Allah, dan kita harus belajar fokus kepada Sang Pemberi dan menikmati segala pemberiannya, maka kita dapat melakukan apapun sepanjang kita memiliki passion, memiliki drive, memiliki fokus dan support. Fokus itu tanggung jawab kita, karena kita terus harus mengarahkannya. Karena support itu pemeliharaan Tuhan lewat makanan, minuman, dan pakaian. Apalagi, dan ketika passion kita merujuk kepada teladan Yesus yang sudah berkorban untuk kita karena cintanya. Apalagi ketika engkau harus pergi melakukan kehendak Bapa di surga, Dia menganugerahkan Roh Kudus yang mendorong kita untuk keluar dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bukankah itu menjadi moto kita yang Anda lihat gambar ini semua? Ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Keluarlah dari cangkang kita, dari kenyamanan dan keamanan kita. Dan ini tahun yang memang tidak nyaman dan tidak aman. Semua orang ngerasain, berarti kita kurang khawatir mestinya, kurang takut karena semua mengalami yang sama. Anda tidak sendirian. Dan kalau Dia berjanji menyertai kita sepanjang tahun, karena malaikat Tuhan itu berkata kepada Yusuf, beri dia nama Yesus. Beri dia nama Immanuel. Dan ketika Yusuf mendengar kata-kata itu, dia mendengar dan taat. Dia tidak ceraikan istrinya. Dia tidak gauli istrinya. Karena jelas yang dikandung itu kudus. Dari Allah yang maha tinggi. Dan anaknya disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang kudus. Dia jaga. Dan dia disertai. Jadi kalau engkau dan saya harus punya spirit intrinsik ketimbang ekstrinsik,
Maka biarlah engkau dan saya yang mungkin tidak mendapatkan segala janji itu, jangan menjadi marah, karena itu bagian dari ujian untuk naik kelas. Maka pandemi itu barangkali menjadi filter yang membuat Anda dan saya boleh lolos atau tidak. Dan pandemi itu juga menjadi seperangkat pembelajaran untuk kita upgrade. Kalau tidak mau downgrade, maka ujian itu mungkin terlalu sulit, tapi sesudah selesai, jangan lupa Anda naik kelas. Dan itu cara Tuhan membentuk kita sampai kita berjumpa dengan Dia. Dan pada pagi ini biarlah ibu bapa boleh berbahagia karena Dia tidak meninggalkan kita selamanya. Sesaat saja untuk melatih kita menjadi dewasa, supaya kita juga boleh menjadi seperti Raja Wali yang terus mengepakkan bulu tuanya supaya copot dan berganti dengan bulu muda, dan menjadi kuat kembali terbang lebih tinggi untuk melihat segala objek yang dia bisa raih. Dan itulah cara Tuhan melatih saudara dan saya. Ada sekian waktu untuk diam. Buat apa? Memulihkan citra hidup. Jangan lupa, di dalam diri saudara dan saya ada hal yang paling transformatif dan paling kuat. Dan itu dimulai dari sesuatu yang terlalu sederhana, yaitu hati yang penuh syukur. Jadi kalau itu tidak ada, latih. Dengan cara apa? Iman. Justru sekarang saya tekor Tuhan, ngaku. Dia akan berikan segala yang terbaik itu. Kiranya Tuhan menolong Anda, Tuhan menolong kita, dan tidak berlebihan saya juga mengatakan selamat memasuki tahun 2021 dengan kerangka pikir baru, dengan cara baru, dengan semangat baru, sehingga segala kebaruan itu kita boleh rayakan nanti ketika menutup 2021, kita mengatakan, oh, itu cara Tuhan membentuk dan memelihara saya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyingkapan, untuk kami hidup memuliakan nama-Mu senantiasa, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang percaya. Ketimbang si jahat sedang mengalihkan seakan-akan kami kurang makan, kurang minum, dan kurang pakai, Engkau memberikan dua ciptaan-Mu, baik burung maupun bunga di padang, yang tidak pernah menabur, menyimpan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang bekerja dan memintal, tidak ada keindahan yang melebihi bunga di padang yang meskipun hanya sehari umurnya dibandingkan dengan jubah Raja Salomo yang penuh hikmat. Tuhan, kami percaya. Itu sebabnya tolonglah supaya hati kami penuh syukur di dalam setiap keadaan. Karena itulah yang Kau katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kami mau Tuhan, bahkan kami mau melakukan apa yang Kau sudah perintahkan meskipun sulit adanya. Berkatilah anak-anak-Mu yang lemah tubuh, yang sakit. Biarlah Tuhan berbelas kasih dan menjamah. Berkati mereka yang mungkin susut di dalam aset sehingga sulit berusaha. Kembalikanlah semuanya sehingga mereka kembali berkarya sambil mengingat Tuhan jugalah yang membuat kami ada untuk selalu bersyukur, karena kami bisa melakukan apapun ketika merujuk kepada karya Kristus yang menjadi model. Kembali mengingat amanat dari Roh Kudus yang melengkapi untuk kami pergi menjadi pemberita kabar baik. Maka hari ini kami sering dijebak oleh kuasa gelap, tidak fokus. Kami ingin fokus, apalagi segala dukungan hidup Engkau sudah jamin akan ditambahkan. Biarlah pikiran kami hari ini hanya kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami tidak pernah lupa bahwa kebenaran dari kerajaan Allah itu adalah kebenaran yang berkait dengan hukum. Artinya semua perkataan-Mu itu terikat menjadi janji yang akan digenapkan. Maka biarlah pikiran kami terarah kepada kerajaan Allah, yaitu Engkau sendiri yang berkerajaan. Terpujilah Engkau yang memberkati kami, jemaat di GSRI Sunter. Berkati Pendeta Rudi, berkati para majelis, pengurus, aktivis, berkati setiap orang
yang berlelah-lelah untuk merekam, berkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah kami yang menyediakan vaksin. Berikan juga kami ketenangan agar orang-orang jahat berhenti dengan cara Tuhan memakai setiap eksekutif menghentikan si Dajjal di negeri ini. Kami berdoa memohon, kuatkanlah hati anak-anak bangsa, termasuk saudara-saudara kami dari keyakinan lain, supaya mereka mengarah kepada Engkau Sang Khalik yang setia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Simon Stevi, beliau dari GKI Agape Kelapa Gading. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati kita masing-masing. Boleh menolong kita mengasihi Tuhan. Baik saudara, saya ajak kita boleh bersama-sama mengingat kembali dan menyebutkan ayat hafalan kita dalam 1 minggu ini. Masih ingatkah saudara bahwa ayat hafalan itu terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-10? Ya, mari kita akan sebutkan bersama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Baik. Dan untuk ayat hafalan kita dalam 1 minggu ke depan terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat yang ke-34. Itulah ayat hafalan kita dalam 1 minggu ke depan. Saudara, kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening gereja yang dibagikan, atau saudara dapat menyisihkan, mengkhususkan dan membawanya satu saat ke gereja. Tuhan berkati. Mari kita iringi persembahan kita dari satu pujian dari KPPK 272. Penuhilah pialaku. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku, ku serahkan. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhan. Sabdalah padaku, tuh jalan sertamu, kini dan selamanya, ku tak mundur. Musik saja. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Kita persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Aku mau serahkan hartaku, semuanya ini terimalah Tuhan, Kau telah menebusku. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini, oh terimalah, Kau telah menebusku. Ku mau memujimu, ku serahkan milikku semuanya. Saudara, saya ajak kita boleh bersama-sama, kita akan berdoa buat persembahan yang sudah kita berikan. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah persembahan kami, kecil, tidak berarti di hadapan Tuhan. Hanya dengan satu hati kami mau memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai persembahan ini bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami menyadari Tuhan, berkat anugerah Tuhan yang limpah di hadapan kami, baik itu suka maupun di dalam duka kami. Tapi kami percaya Tuhan tetap berjalan beserta dengan kami. Karena segala kemuliaan Tuhan kami tahu berasal dari Tuhan. Oleh Tuhan, dan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan sama-sama menyimak. Ada beberapa warta yang akan kita perhatikan bersama. Saya akan membacakan warta ini. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu, hari kemenangan, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Majelis dan badan pengurus GSRI Sunter juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Simon Stevi, beliau dari GKI Agape Kelapa Gading, atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu atas persembahan pengucapan syukur tahunan yang telah diberikan, baik berupa transfer maupun persembahan yang dibawa ke dalam gereja ini. Saudara, mari kita boleh bergabung bersama-sama di dalam grup Share and Grow Together. Di dalam grup ini kita boleh saling memperhatikan, peduli, saling mendoakan satu serta yang lain. Dan gerakan GSRI Sunter tetap akan diadakan. Terima kasih kepada jemaat yang sudah menyalurkan, sudah memberikan persembahannya, dan kepada jemaat yang masih terbeban dan tergerak hati untuk mendukung kegiatan ini, saudara dapat menyalurkan ke nomor rekening GSRI Sunter. Berikan kode 12 untuk persembahan gerakan GSRI Sunter Peduli. Saudara, tetap kami himbau untuk boleh bersama-sama bersekutu dan mendukung. Di dalam doa bersama-sama kita boleh mengikuti kebaktian doa tengah minggu dan juga kebaktian doa pagi. Tuhan berkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah kita di sekolah minggu, di youth, persekutuan wanita, dan juga jadwal doa, yaitu doa, kebaktian doa tengah minggu, dan kebaktian doa pagi.
Dan jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini, saudara dapat memperhatikan, yaitu pada tanggal 4 Januari ada Ibu Megayani, dan juga tanggal 7 Januari ada Ibu Diaken Yo Wenhan. Kiranya Tuhan memberkati hari ulang tahun Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pokok doa, saudara dapat perhatikan dan dukung di dalam doa untuk pokok-pokok doa. Saudara, kita akan bersama-sama ada waktu dapat berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Ibu Megayani, kami bersyukur juga untuk Diaken Yo Wenhan, mereka yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan. Berkati di dalam keluarga, berkati rumah tangga, berkati di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, dan secara khusus juga kami doakan untuk iman mereka di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memimpin dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar, biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan kita yakin dan percaya untuk kita tidak khawatir karena kita memiliki Tuhan yang memimpin dan menyertai kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati dan silakan saat teduh.